Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 komunikasi bisnis ingin menjelaskan tentang stres pada mahasiswa tingkat akhir. Stres pada mahasiswa tingkat akhir dapat memicu gejala kesehatan mental, yaitu depresi yang disebabkan dari suasana hati yang terus-menerus bersedih, yang merasa tertekan, yang akan dapat menimbulkan kemalasan dalam beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya ialah cemas berlebihan. Cemas berlebihan ini sangat jelas akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan akan menyebabkan gangguan fisik. Yang ketiga ada insomnia. Mengerjakan tugas sampai larut malam bisa bikin seorang mahasiswa mengalami insomnia. Gangguan tidur yang mengakibatkan kesulitan tidur ini bisa bikin kita kekurangan waktu istirahat dan ujung-ujungnya bisa berdampak pada fungsi kognitif. Insomnia juga bisa bikin otak capek dan lelah sampai sulit berkonsentrasi dan berpikir. Sebagian ahli berpendapat insomnia bisa terjadi karena kondisi psikologis yang gak stabil, rasa cemas yang meningkat, gelisah, serta emosi yang gak terkontrol. Stres pada mahasiswa tingkat akhir inilah yang bisa jadi salah satu pemicu mahasiswa tersebut mengalami insomnia ringan sampai berat. Jadi waspadalah. Nah, yang keempat, ada gangguan makan. Percaya atau enggak, gangguan makan juga dapat mendera mahasiswa tingkat akhir. Entah itu karena stres pada mahasiswa tingkat akhir yang dipicu tugas akhir, atau adanya beban dan kecemasan yang muncul ketika membayangkan kehidupan setelah kuliah. Nah, stres ini ujung-ujungnya bisa mempengaruhi perilaku makan, sehingga akhirnya ikut mempengaruhi status gizi. Gangguan ini bisa jadi semakin buruk ketika kita sama sekali nggak sadar kalau kita lagi ngalami gangguan makan. Gejala emosi, gelisah, takut, dan mudah marah. Dari sisi emosi, gangguan kesehatan mental pada mahasiswa tingkat akhir dapat ditandai dengan gelisah, tertekan, kecemasan, dan mudah marah. Emosi yang negatif tentunya bisa berdampak pada kinerja otak dan lagi-lagi dapat berpengaruh ke kondisi fisik seseorang. Selanjutnya ada dua, ada gejala fisik dan gejala kognitif. Gejala fisik, kelelahan dan kurang tidur tidak hanya lemas, lelah, atau menguap sepanjang hari. Banyak ciri-ciri lain, contohnya seperti muncul lingkaran hitam di bawah mata, stres, depresi, berat badan meningkat, mudah emosi, mudah marah, dan masih banyak lagi contohnya. Itu harus diwaspadai ya. Efek kurang tidur terjadi sehingga menyebabkan fungsi organ tubuh terganggu. Maka dari itu penting bagi kita semua tidur dalam waktu 7-9 jam. Yang terakhir, gejala kognitif. Kurang fokus dan sering melamun. Kondisi sering lupa dan tidak fokus juga dapat diakibatkan oleh beberapa kondisi seperti kurangnya tidur, gangguan emosi, banyak konsumsi beberapa obat, adanya gangguan medis tertentu seperti gangguan hormon tiroid, riwayat cedera kepala, kurangnya konsumsi vitamin B12. Ada beberapa anjuran yang dapat kalian lakukan, contohnya seperti istirahat cukup, hindari untuk tidur larut malam, kerjakan sesuatu dengan fokus, mulai dari melakukan hal kecil, selesaikan satu persatu yang hendak Anda kerjakan. 4. Gejala interpersonal, yaitu kurang peka terhadap sekitar. Biasanya, gangguan kesehatan mental juga ditandai dengan perubahan dalam komunikasi interpersonal. Misalnya, kurang peka terhadap lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan teman-teman dekat. Gak cuma itu, gejala stres pada mahasiswa tingkat akhir bisa berpengaruh ke bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, kesulitan dalam menyampaikan atau menceritakan permasalahan yang ada ke teman dan keluarga. Yang kelima, jangan begadang dan coba terapkan pola hidup yang teratur. Kelola waktu dengan baik agar kita mempunyai waktu tidur yang cukup. Yang keenam, lakukan hal-hal yang bikin happy, contohnya bermain, nonton film, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu lakukan hal-hal kebaikan. Karena dengan melakukan hal-hal kebaikan, maka akan mendatangkan hal positif terhadap diri sendiri. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara mengatasi stres tingkat akhir pada mahasiswa. Yang pertama yaitu kita harus menjaga pola makan kita dan harus mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua yaitu kita melakukan olahraga. Jangan kita hanya di depan laptop, mainin HP, lakukanlah aktivitas di luar yang untuk mengurangi stres dalam tubuh kita. Yang ketiga, kita harus diet dalam media sosial dan bijak dalam memilih sebuah informasi.
Yang keempat, yaitu bercerita kepada keluarga atau sahabat yang kamu percaya. Akhir kata, buat kalian yang sedang ada di posisi seperti ini, jangan takut kalian sendiri ya. Tetap semangat dan tetap percaya diri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.